Korea Selatan kembali diramaikan oleh perbincangan panas seputar meredupnya atmosfer V-League, liga voli profesional, yang dulu dikenal sebagai salah satu liga paling hidup di Asia. Salah satu alasan yang paling sering muncul dalam komentar publik dan pernyataan para pemain adalah satu nama yang begitu fenomenal, Megawati Hangestri Pertiwi. Sejak oposit asal Indonesia itu meninggalkan Jungkwanjang Red Sparks, suasana kompetisi dinilai berubah drastis. Dari tribun yang dulu penuh sesak, sorakan yang menggema, hingga tayangan televisi yang melonjak ratingnya, semuanya perlahan memudar. Kini, banyak mulai membandingkan V-League era Megawati dengan V-League sepeninggal Megawati. Dan hasilnya tak sedikit yang menyebut kualitas hiburan, bahkan gairah kompetitif, turun cukup signifikan. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk, terus simak video ini sampai selesai. Beberapa pemain dan pelatih dari klub elit V-League pun angkat suara. Bukan sekadar pendapat biasa, tetapi keluhan halus tentang betapa berbedanya atmosfer Liga Korea tanpa Megawati. Wing speaker flamboyan, Giselle Silva, tak ragu menyampaikan pendapat jujurnya. Dalam wawancara usai pertandingan GS Caltex beberapa hari lalu, ia menyebut bahwa V-League musim ini kehilangan bahan bakar utamanya. Musim lalu, wow, ucap Silva sambil tersenyum mengenang suasana stadion. Ketika Red Sparks bermain dan Megawati turun ke lapangan, atmosfernya seperti final setiap hari. Penonton penuh, energi besar, media ramai. Sekarang, jujur saja, tak sama. Liga ini terasa lebih sunyi. Silva menegaskan bahwa ia bukan membandingkan kualitas teknis, tetapi vibe, antusiasme, euforia, hal yang sulit dipalsukan. Begitupun juga bintang nasional Korea, Kang So-hwi, bahkan menyebut liga musim ini lebih berat, bukan karena lawan, melainkan karena suasana yang seperti kehilangan magnet besar. Penonton jauh berkurang, terutama ketika kami bermain tandang. Dulu setiap kali klub Megawati datang, stadion selalu penuh dan atmosfernya mempengaruhi semua tim, kata So-hwi. Sekarang banyak kursi kosong, rasanya aneh. Seperti liga ini kehilangan ikon globalnya. So-hwi menambahkan bahwa dampaknya bukan hanya pada tontonan, tapi juga pada motivasi pemain. Pelatih AI Papers, Jang So-yeon, bahkan menyebut kondisi liga saat ini sebagai era yang kacau arah setelah kehilangan figur internasional sepopuler Mega. V-League sedang memasuki masa sulit, ujar Jang. Sejak Megawati pergi, banyak hal berubah. Penonton berkurang, eksposur berkurang, pertandingan terasa lebih datar. Kalau dibilang tidak seramai dulu, itu benar adanya. Jang So-yeon menambahkan bahwa kepopuleran liga saat Megawati masih tampil membuat seluruh klub, bahkan yang tidak terkait Red Sparks, ikut merasakan dampak positifnya. Dia bukan hanya bintang Red Sparks, tapi bintang liga, seorang pembeda. Liga Korea kini berada pada fase adaptasi. Ada yang menyebut ini masa transisi, ada pula yang lebih ekstrim. Ini adalah masa paling sepi dalam satu dekade terakhir. Megawati mungkin hanya satu pemain, tapi dampaknya, baik di lapangan maupun di luar lapangan, begitu besar hingga meninggalkan celah yang belum bisa diisi siapapun sampai hari ini. Entah kapan Liga Korea kembali semeriah dulu, namun satu hal telah terbukti dalam hati fans dan pemain. Kehadiran Megawati bukan hanya membuat pertandingan hidup, dia membuat liga itu berbunyi. Di sisi lain, Timnas Voli Putri Indonesia kembali menatap SEA Games Thailand 2025 dengan optimisme baru. Harapan besar tentu tertuju pada Megawati Hangestri Pertiwi, oposit spiker yang kini memiliki reputasi internasional berkat karirnya di Liga Voli Korea Selatan. Dengan persaingan yang semakin ketat, terutama dari Thailand dan Vietnam, kehadiran Megawati dipandang sebagai aset penting yang mampu memberikan dimensi berbeda pada serangan Indonesia. Namun, langkah Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu pemain. Generasi muda mulai menunjukkan taji melalui berbagai turnamen usia dini, seperti Asian Youth Games 2025 dan kejuaraan dunia bola voli U21 2025.
Kehadiran pemain-pemain muda ini memberikan angin segar bagi tim nasional, menghadirkan harapan bahwa SEA Games 2025 bukan sekadar mempertahankan prestasi, tetapi momentum untuk bangkit dari stagnasi 3 edisi terakhir. Prestasi timnas bola voli putri Indonesia memang tidak bergerak dalam 3 edisi sebelumnya. Indonesia selalu menempati posisi ketiga, tertinggal dari Thailand dan Vietnam. Bahkan Filipina kini mulai menjadi ancaman baru. Meski begitu, peluang pembaruan terbuka lebar setelah PBVSI memanggil 18 pemain untuk menjalani pemusatan latihan menjelang SEA Games Thailand 2025. Ketua Umum PBVSI, Imam Sujarwo, menjelaskan bahwa dari 18 nama itu, nantinya akan dipilih 14 pemain yang mengisi skuad final untuk tampil di Thailand. Proses seleksi dimulai setelah tim berkumpul di Padepokan Voli Sentul untuk menjalani tes kesehatan pada 23 sampai 25 Oktober. Selanjutnya mereka diterbangkan ke Medan untuk menjalani pemusatan latihan intensif sejak 28 Oktober. Komposisi skuad kali ini merupakan kombinasi pemain senior berpengalaman seperti Megawati Hangestri, Mediol Yoku, dan Arneta Putri Amelian, serta talenta muda menjanjikan seperti Junaida Santi, Pascalina Mahuze, dan Shelomita Wongkar. Di SEA Games Thailand 2025, Megawati kembali menjadi sorotan utama. Turnamen ini diprediksi berlangsung ketat karena Thailand selaku tuan rumah tengah berada dalam periode emas. Sejumlah pemain Thailand seperti Guetpart Pornpun, Pimpi Chaya Kokram, Hataya Bamrungsuk, dan Chachuon Moksri merupakan pemain abroad yang tampil di liga top dunia, mulai dari Jepang hingga Amerika Serikat. Dominasi ini membuat cabur voli menjadi salah satu perhatian terbesar sepanjang SEA Games. Chachuon Moksri bahkan menyampaikan bahwa Thailand memasuki turnamen dengan keyakinan tinggi karena pengalaman pemainnya yang telah berkompetisi pada liga-liga internasional. Ia juga menilai dukungan penuh supporter Thailand akan menjadi kekuatan tambahan yang bisa mengganggu fokus lawan. Dengan Thailand telah mengoleksi 24 medali emas sepanjang sejarah SEA Games, tantangan bagi Indonesia makin jelas. Meski demikian, Indonesia tidak datang tanpa harapan. Selain Megawati, pemain muda seperti Shelomita Wongkar, Chelsea Berliana, Maradanti Namira, Pascalina Mahuze, dan Indah Guretno disiapkan sebagai motor regenerasi. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi mampu memberi variasi serangan dan meningkatkan kedalaman skuad. Vietnam, dengan bintang andalannya Tranti Tantui, juga akan menjadi pesaing kuat dalam perebutan posisi atas. Beberapa sumber menyebutkan bahwa saat ini Megawati tetap akan menjadi tumpuan utama timnas voli Indonesia. Jam terbang internasionalnya membuatnya lebih siap menghadapi ritme dan kekuatan tim-tim papan atas Asia Tenggara. Namun, terlalu bergantung pada Megawati berpotensi menjadi kelemahan. Tim lawan seperti Thailand dan Vietnam sangat terbiasa membaca pola serangan terpusat. Oleh karena itu, peran pemain lain, baik senior maupun muda, menjadi sangat penting. Mediol Yoku memiliki pengalaman sebagai middle blocker yang bisa menahan serangan lawan, sementara Arneta Putri menawarkan fleksibilitas dalam rotasi serangan. Dengan komposisi yang lebih seimbang dan regenerasi yang mulai berjalan, peluang Indonesia untuk keluar dari stagnasi memang ada. Pertanyaannya kini, apakah Megawati akan kembali menjadi penyelamat tunggal atau justru muncul pemain lain yang mampu mengimbangi beban tersebut? SEA Games Thailand 2025 akan menjadi panggung pembuktian bagi seluruh skuad. Di sisi yang berbeda, setelah sempat melewati masa sulit bersama klub Manisa BBSK di Turki, Megawati Hangestri kini tampil dengan aura baru yang jauh lebih positif. Bintang voli kebanggaan Indonesia itu seolah benar-benar sudah menutup babak lamanya di Eropa dan siap menatap masa depan dengan keyakinan penuh. Nama Megawati kembali jadi sorotan publik, bukan karena drama kontrak, melainkan karena perubahan sikap dan aktivitas barunya yang mencuri perhatian para penggemar. Ia kini tampak lebih rileks, fokus pada timnas voli putri Indonesia, dan menikmati kehidupannya bersama sang suami, Dio Novandra.